Semangat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini, di konsep metabolisme yang seharusnya kalian ke sekolah melakukan praktek bagaimana enzim bekerja, terpaksa ya ibu harus melakukan demonstrasi saja. Tolong diikuti ya. Setelah itu nanti kalian buatkan laporannya dan tolong dibahas bagaimana kerja enzim yang sesungguhnya. Baik, konsep hari ini adalah menguji kerja dari enzim katalase. Oke, enzim katalase itu ada di hati kita ya. Dia berfungsi untuk menetralisir racun-racun yang ada di hati. Nah, seperti apa cara kerjanya? Baik, kita mulai. Ibu perkenalkan dulu alat dan bahannya ya. Oke, di sini kita pakai alat-alatnya. Ada tabung reaksi ya. Kemudian ada rak tabung reaksi. Nanti tolong dituliskan ya di alat dan bahan. Kemudian ini ada penjepit tabung reaksi. Kita pakai lidi nanti untuk menguji adanya bara api. Kemudian ada pipet ya untuk mengambil bahan-bahan. Ini ada cawan petri ya, cawan petri nanti untuk menyimpan si hati ayamnya. Kita pakai korek api, ada gunting, pisau, pinset. Oke. Kemudian ini ada mortal dan mortar untuk menumbuk ya. Kemudian di sini ada juga pembakar spiritus. Oke, itu alat-alatnya. Sekarang kita lihat bahannya. Nah, enzim katalase ada di sel hati. Jadi kita pakai hati ayam. Oke. Nah, apakah enzim katalase hanya ada di sel tumbuhan? Kita coba nanti di daun pepaya, ada nggak enzim katalasenya gitu ya. Oke, bahannya selain hati ayam, daun pepaya, kita pakai peroksida nih ya. Maaf, ini peroksidanya H2O2, ini racun ya yang ada di tubuh kita. H2O2, nanti kita akan lihat apakah dia bekerja di suasana basah, kita kasih NaOH. Apakah dia bekerja di suasana asam, kita kasih HCl ya. Nah, ini di sini ada spiritus untuk nanti kita panaskan. Apakah enzim bekerja dipengaruhi suhu atau tidak? Bagaimana kalau dia dipanaskan, bekerja atau tidak ya? Nanti kita buktikan. Itu mungkin bahan-bahannya ya. Oke, kita mulai saja. Ini ada hati ayamnya. Hati ayamnya mau ibu potong ya. Harusnya dihancurkan pakai mortal dan mortar. Ini biar cepat saja ya. Kita potong saja. Ini ada 4 variabel ya tadi. 1 untuk kontrol. 1 jika dia dipanaskan seperti apa. 1 kita kasih asam penambahan HCl, dan 1 kita kasih basa penambahan NaOH. Oke. Hati ayamnya harusnya dihancurkan ya, nggak apa-apa, kita gunting saja. Kita gunting. Eksperimennya mudah, nggak lama, nggak ribet ya. Asal bahan-bahannya tersedia, ini nggak sampai 5 menit. Oke ya, ini sudah ibu potong-potong, ibu kasih 4 bagian, 1, 2, 3 dan 4. Sudah sama ya ukurannya ya, supaya variabel kontrolnya sama. Oke. Ini hati ayam yang sudah ibu potong-potong jadi bagian yang kecil ya. Kalian kalau mau lebih terukur gitu ya kontrolnya,
hancurkan lewat mortal dan mortar. Nanti masukkan ke sini setinggi 1 cm dari dasar tabung. Oke, Ibu hanya menggunting-gunting dan memotongnya aja supaya lebih cepat ya. Oke, kita biarkan dia turun. Oke ya, ini tabung pertama untuk kontrol, ini tabung kedua yang akan kita panaskan. Pakai bantuan lidi aja ya. Oke, ini tabung ketiga. Hati ayam yang dipakai adalah hati ayam yang segar. Kita tidak mengambil dari hati ayam yang dari kulkas karena sudah ada perubahan suhu. Nanti kalian coba bahas ya, kenapa tidak boleh ambil hati ayam yang sudah didinginkan ya. Bagaimana kerja enzim kalau suhunya di bawah suhu optimum. Baik, ini sudah ada 4 tabung reaksi yang kita isi dengan hati ayam. Nah, di dalam hati ayam ini ada enzim katalase. Enzim katalase itu akan membongkar racun yang ada di tubuh kita. Ini H2O2 ya. Ini akan dibongkar menjadi tidak racun. Nanti tolong bagaimana reaksi kimianya ya. H2O2 oleh enzim katalase berubah jadi tidak racun. Berubah jadi apa? Oke, kita gunakan pipet 1, 2, 3, 4, 5 tetes saja. Ibu tutup, ini peroksida, dan kalian bisa lihat ada gelembung-gelembung yang muncul. Pertanyaannya, gelembung apakah ini? Ya, oke, H2O2 dengan enzim katalase akan memunculkan gelembung. Kita buktikan gelembung apakah itu dengan api ini ya. Ini adalah pembakar spiritus. Ibu kasih api. Kemudian kita akan membuat bara api. Oke, kita bikin bara apinya. Ini api sudah terbentuk warna. Ada bara ya, nah ya. Oke, kita masukkan bara ini ke tabung ini. Apa yang terjadi? Oh, menyala. Kalian udah belajar ya bahwa makin ke dalam makin menyala. Apa artinya? Gelembung ini apa? Itu pertanyaannya ya. Apa yang membuat bara api menyala? Berarti tadi H2O2 peroksida itu mengubah sesuatu, racun menjadi tidak racun. Silahkan kalian cari reaksi kimianya ya. Dan pertanyaannya, apa yang membuat bara menjadi menyala? Oke, ini kontrol ya. Berarti enzim bekerja. Kita matikan apinya. Gak usah ditiup ya. Ini berhubungan loh. Mati apinya kalau ditutup. Berarti ibu menolkan oksigen. Jadi yang membuat api ini mati sama ibu oksigennya dinolkan. Yang membuat nyala berarti ada apa tadi? Oke, ada oksigen. H2O2, enzim katalase, oksigen plus apa? Cari ya. Sip. Yang kedua, ini kita lihat apakah enzim katalase bekerja jika dipanaskan. Oke, kita panaskan nih ya, kita panaskan. Kalian waktu kelas 10 udah belajar ya cara memanaskan, digoyang-goyang permukaan. Ini jangan menghadap ke kita ya. Jadi kalau ada ledakan-ledakan, kita panaskan, suhu dinaikkan. Enzim terbuat dari apa? Protein, betul. Protein kalau dipanaskan rusak atau tidak?
Kalau rusak, enzimnya rusak atau tidak? Ibu udah ngasih kata kunci ya. Oke, sudah cukup. Kita matikan lagi. Ambil lagi racunnya. Hidrogen peroksida. Kita teteskan. Bentar, Ibu pegang aja ya. Nih, kita teteskan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan. Bandingkan tadi gelembungnya lebih banyak yang mana? Ini masih ada ya. Ada gelembung berarti masih ada peroksidanya ya. Oke, kita lihat bara apinya apakah lebih menyala, lebih banyak nggak oksigen yang dihasilkan, gitu ya. Oke, seharusnya aturannya nggak ada ya gelembungnya. Oke, bara Ibu masukkan. Nah, oke, menyala nggak? Berarti oksigen ada nggak? Artinya ada kayak enzimnya. Oke, ada gelembung tapi baranya tidak menyala sebesar yang tadi. Artinya dengan suhu tinggi enzim katalase bekerja atau tidak? Oke, itu enzim yang dipengaruhi oleh suhu. Matikan lagi ya. Oke, kita mau coba apakah dia bekerja di pH asam atau pH basa. Ibu bekerja dulu yang basa ya. Hati-hati penggunaan pipet. Ini pipet untuk peroksida, ini pipet untuk basa. Kita tetesi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sudah dalam suasana basa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tetap masih ada gelembung ya. Ibu tutup kan? Cuma apakah sebanyak tadi gelembungnya gitu ya? Selalu kita cek dengan bara api. Bara api itu untuk menguji ya, apakah ada oksigen atau tidak. Karena oksigen itu berfungsi sebagai zat pembakar. Oke, tuker ya. Bara ya, masukkan. Ada menyala nggak? Enggak ya, baranya ya. Meskipun ada gelembung tapi baranya tidak menyala sebesar yang tadi. Jadi apakah di suasana basah enzim katalase bekerja atau tidak? Oke, sekarang kita lihat di suasana asam. Pipetnya yang baru lagi asam. Ini HCl ya. Ini adalah HCl, asam. Oke, kita lihat. Teteskan 5 tetes, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, pakai asam ada asap-asap ya. Kita pakai lagi peroksidanya. H2O2 1, 2, 3, 4, 5. Apakah bekerja enzim katalase di suasana asam? Kalian lihat tidak ada gelembung sama sekali ya. Kalau tidak ada gelembung berarti nggak ada oksigen ya. Ngebuktiin adanya oksigen pakai bara api. Nah, kalau bara api menyala berarti gelembung tersebut adalah oksigen. Oke ya, nggak ada gelembung ini berarti tidak ada oksigen. Ini bara ya nak. Kalau ada oksigen baranya harus menyala, nggak ada, sampai malah mati dia. Oke, eksperimennya seperti itu. Sekali lagi, silahkan dari hasil demonstrasi ini kalian buat laporannya bagaimana kerja enzim katalase. Apakah dia dipengaruhi pH atau dipengaruhi suhu, atau dia bekerja secara netral ya. Jika di rumah kalian memiliki alat dan bahan, lakukan hati ayamnya kalian ganti, nih hati ayamnya kalian ganti oleh
daun pepaya. Jadi nanti daun pepayanya kalian bikin ekstrak dulu ya, hancurkan, ada termometer ekstrak, masukkan ke tabung reaksi setinggi 1 cm dan lakukan tadi sama ya. Hanya ditambah H2O2, dipanaskan, ditambah HCl, ditambah NaOH. Kemudian teteskanlah racun H2O2 atau peroksida. Oke, demikian penjelasan Ibu. Selamat membuat laporannya, selamat menganalisis, dan Ibu tunggu. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.